dalam video pembelajaran matematika. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang apa gunanya kita belajar tentang matriks. Ternyata, matriks ini bisa kita gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear, baik itu 2 variabel ataupun 3 variabel. Bisa juga digunakan dalam perhitungan transformasi geometri, seperti translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Mari kita kenal matriks ini lebih dalam. Kita sudah tahu kegunaan matriks. Sekarang matriks itu apa? Matriks adalah suatu susunan elemen-elemen, bisa bilangan atau huruf, berbentuk persegi atau persegi panjang, yang diatur pada baris dan kolom, serta ditempatkan dalam tanda kurung, bisa kurung biasa atau kurung siku. Matriks biasa diberi nama dengan huruf kapital, seperti huruf A, B, C, dan seterusnya. Hurufnya huruf besar ya. Contohnya, matriks A sama dengan kurung 2, 4, 0, minus 3, tutup kurung. Atau matriks B sama dengan, dalam tanda kurung ya, min 9, 17, 0, minus 5, min 1, 6. Bagaimana bentuk umumnya? Sekarang kita lihat bentuk umum matriks. Misalkan matriksnya namanya A besar ya. Ini sama dengan dalam kurung A kecil IJ. A kecil ini hanya menunjukkan elemen dari matriks A besar. Jadi kalau matriksnya B besar, maka elemennya juga dinotasikan dengan B IJ. Mengikuti saja. Kemudian I dan J itu menunjukkan baris dan kolom. Ingat, matriks adalah kumpulan atau susunan elemen-elemen, bisa bilangan, bisa huruf, yang berbentuk persegi atau persegi panjang, yang disusun menurut baris dan kolom. Jadi ini mengandung baris dan kolom. Kita lihat baris pertama. A11, A12, dan seterusnya sampai A1J. Baris kedua, A21, A22, dan seterusnya sampai A2J. Kemudian barisnya itu sampai I. Jadi baris ke I adalah AI1, AI2, dan seterusnya sampai AIJ. Kalau kalian perhatikan, baris ini saya kasih warna, saya beri warna kuning, menunjukkan baris. Jadi yang di depan, indeks di depan, itu adalah baris. Yang warna biru itu menunjukkan apa? Itu yang menunjukkan kolom ke. Jadi yang pertama itu kolom ke-1, A11, A21, AI1. Kolom kedua, A12, A22, AI2. Nah, kolom ke J ini AIJ. Kita lihat dalam soal ya. Diberikan matriks A32 sama dengan 9 min 7, 0, 2, 5, 8. Tentukan nilai dari A12 dikurangi A31. Kita kenali dulu ini lambang A32. A32 sama dengan 9 min 7, 0, 2, 5, 8. 3 kali 2 ini menunjukkan barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Sekarang kita akan mencari A12 itu berapa? A12 artinya baris pertama dan kolom kedua, yaitu angkanya minus 7. Bagaimana dengan A31?
artinya baris ketiga kolom pertama, yaitu 5. Jadi, A12 dikurangi A31 sama dengan minus 7 dikurangi 5, sama dengan minus 12. Selanjutnya kita akan mengenal ordo suatu matriks. Ordo matriks itu sama dengan banyak baris kali banyak kolom. Jika ordo matriks A adalah M kali N, maka matriks A bisa ditulis A M kali N. Kita lihat contohnya. Matriks A sama dengan 2, 4, 0, minus 3. Berarti ini banyak barisnya ada 2, banyak kolomnya ada 2. Jadi matriks A berordo 2 kali 2. Bisa ditulis A22 yang sama dengan 2, 4, 0, minus 3. Contoh yang lain, matriks B sama dengan min 9, 17, 0, minus 5, min 1, 6. Matriks B ini berordo 3 kali 2. Banyak barisnya ada 3, banyak kolomnya ada 2. Jadi bisa ditulis B 3 kali 2 sama dengan min 9, 17, 0, minus 5, min 1, 6. Matriks digunakan dalam SPL. Dalam SPL artinya sistem persamaan linier. Bisa ya? Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Penggunaan matriks dalam SPL. Kita lihat soal cerita berikut. Anita dan Boni pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Anita membeli 2 kg mangga, 5 kg jeruk, dan 3 kg apel. Sedangkan Boni membeli 3 kg mangga, 3 kg jeruk, dan 2 kg apel. Susunlah suatu matriks berdasarkan keterangan di atas. Nah, data bisa kita sajikan dalam tabel ya. Kita buat tabelnya dulu. Ada Anita, ada Boni. Buah-buahan yang dibeli, mangga, jeruk, dan apel. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Anita tadi membeli 2 kg mangga, 5 kg jeruk, dan 3 kg apel. 2, 5, 3. Kemudian Boni membeli 3 kg mangga, 3 kg jeruk, dan 2 kg apel. 3, 3, 2 ya. Jadi, matriks untuk data tersebut adalah B 2 kali 3 ya. Misalkan matriksnya namanya B. B 2 kali 3 artinya ada 2 baris dan 3 kolom. Bisa kita tulis sama dengan 2, 5, 3, 3, 3, 2. Penulisan matriks koefisien. Kita lihat contohnya. Tentukan matriks koefisien dari sistem persamaan linier berikut. Bagian A ini adalah sistem persamaan linier atau SPL 2 variabel. Variabelnya X dan Y. Bagian B ini adalah SPL 3 variabel. Ada X, Y, dan Z 3 variabelnya. Sebagai catatan, dalam persamaan linier AX ditambah BY sama dengan C, maka A disebut sebagai koefisien variabel X. Bilangan di depan X ya, namanya koefisien. B disebut sebagai koefisien variabel Y. Kemudian C disebut konstanta. Jadi bilangan atau angka saja itu disebut konstanta. Untuk 3 variabel pasti kalian bisa ya. Kita lihat sekarang diminta menentukan matriks koefisien. Artinya matriksnya isinya koefisien-koefisiennya. Berarti yang di depan X, di depan Y, atau di depan Z ya. Kita lihat bagian A terlebih dahulu. Yang SPL 2 variabel min 2X tambah 3Y sama dengan 8, 3X tambah 5Y sama dengan 7. Jadi misalkan A adalah matriks koefisiennya, maka A itu adalah sama dengan min 2, 3, 3, 5. Koefisien-koefisiennya yang ditulis ya, bukan konstanta. Kemudian bagian B. 3X dikurangi 7Y ditambah Z sama dengan minus 3, X ditambah 2Y sama dengan 3, min Y ditambah 3Z sama dengan 2. Sepertinya yang baris kedua itu X ditambah 2Y tanpa Z ya. Tapi
kalian harus anggap ada setnya, tapi koefisiennya adalah 0. Jadi itu ditambah 0 set. Kemudian yang baris ketiga, min Y ditambah 3 set tanpa variabel X. Berarti di depan variabel X ada angka 0. Jadi misalkan B adalah matriks koefisien ini, maka B-nya adalah sama dengan 3 minus 7, 1, 1, 2, 0. 0, min 1, 3. Hati-hati ya, yang bagian B perhatikan lagi baik-baik. Jadi untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya bagaimana caranya? Sabar ya, kita kali ini baru sampai tahap menentukan matriks koefisien. Setelah kita nanti belajar operasi hitung pada matriks, baru kita bisa menyelesaikan SPL ini. Jadi ikuti terus. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis matriks. Matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, matriks persegi atau bujur sangkar, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, matriks diagonal, matriks identitas, matriks skalar, matriks nol, matriks transpos, dan matriks simetris. Kita ikuti ya. Matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Jadi ordo matriks baris ini adalah 1 kali N. N-nya tergantung kolomnya boleh berapapun. Contohnya matriks C itu 5, 2. Jadi ini matriks C berordo 1 kali 2. Untuk matriks D 12 minus 6, 7. Matriks D ini berordo 1 kali 3. Matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Ordo matriks kolom adalah M kali 1. M-nya ini banyaknya baris, boleh berapapun. Contoh, matriks E 4, 5. Jadi matriks E ini berordo 2 kali 1. 2 baris, 1 kolom. Matriks F 1 min 1, 0, 6. Berarti matriks F ini berordo 4 kali 1. Matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks berordo M kali N dengan M tidak sama dengan N. Jika M-nya lebih kecil dari N, maka terbentuk matriks persegi panjang datar. Ya. Contohnya, matriks G sama dengan 4, 1, 5, 0. 5, 0, 3, 7, 2, 9, min 1, 8. Kita lihat ini ordo matriks G adalah 3 kali 4. Kita lihat jika M-nya lebih besar dari N, maka terbentuk matriks persegi panjang tegak. Contohnya matriks H, 4, 1, 5, 0, 2, 9. Ordo matriks H ini adalah 3 kali 2. Matriks persegi atau bujur sangkar. Matriks persegi adalah matriks berordo M kali N dengan M sama dengan N. Jadi banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Matriks persegi ini sering disebut sebagai matriks berordo N. Contohnya, matriks A sama dengan 4 min 2 min 1, 9. Ordo matriks A ini 2 kali 2. Matriks B 2, 5, 9 min 1, 6, 7, 1, 16, 4. Ordo matriks ini 3 kali 3. Kalian perhatikan, banyaknya baris matriks A itu 2, banyaknya kolom juga 2. Kemudian matriks B, banyaknya baris 3, banyaknya kolom juga 3. Matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Kita lihat contohnya ya. Matriks K sama dengan 4 min 2, 0, 9. Yang disebut diagonal utama di sini adalah 4 dan 9 ya, yang saya lingkari di situ. Ordo matriks ini, ordo matriks K adalah 2 kali 2. Ingat ini matriks persegi berarti ya. Hanya di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, ini disebut matriks segitiga atas. Contoh yang lain, matriks L.
sama dengan 259, 067, 004. Kita lihat diagonal utamanya adalah 264. Di bawah diagonal utama itu 0 semua. Jadi ini adalah matriks segitiga atas. Ordo matriks ini adalah 3 kali 3. Matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua elemen di atas diagonal utama adalah 0. Contohnya, matriks M 40 min 1 9. Kita lihat diagonal utamanya adalah 4 9. Di atas diagonal utama itu adalah 0. Jadi ini adalah matriks segitiga bawah. Ordo matriksnya 2 kali 2. Kita lihat contoh yang lain. Matriks N sama dengan 200 min 160, 116, 4. Kita lihat diagonal utamanya, 264. Ternyata di atas diagonal utama itu adalah 0 semua. Jadi ini adalah matriks segitiga bawah. Ordo matriks ini adalah 3 kali 3. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0. Dan elemen di luar diagonal utama semuanya 0. Kita lihat contohnya. Matriks R 4009. Diagonal utamanya 49. Di luar itu 0. Berarti ini adalah matriks diagonal. Ordonya 2 kali 2. Kita lihat matriks yang lain. Matriks S sama dengan 200, 004. Kita lihat diagonal utamanya 204. Ada 0 tapi hanya 1. 2 juga boleh. Tetapi harus ada sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 ya. Di sini 204. Dan di luar diagonal utama itu 0 semua. Jadi ini adalah contoh matriks diagonal. Dengan ordo matriksnya 3 kali 3. Matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya adalah 1. Kita lihat contohnya. Matriks I sama dengan 1001. Kita lihat diagonal utamanya 1 semua. Ordo matriks I ini 2 kali 2. Contoh matriks identitas yang lain. I sama dengan 100, 010, 001. Kita lihat diagonal utamanya. Semua bernilai 1. Ordo matriks I ini adalah 3 kali 3. Biasanya matriks identitas itu dinamakan matriks I. Matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya adalah bilangan K, di mana K bukan 0 dan bukan 1. Kita lihat contohnya. Matriks X sama dengan 4004. Kita lihat diagonal utamanya adalah 4. Semuanya harus 4. Yang di luar diagonal utama itu bernilai 0. Ordo matriks X ini 2 kali 2. Kita lihat contoh yang lain. Matriks Y sama dengan 700, 070, 007. Kita lihat diagonal utama di sini semuanya 7. Di luar diagonal utama semuanya 0. Ordo matriks Y ini 3 kali 3. Matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Kita lihat contohnya. Matriks O sama dengan 000, 000. Ordo matriks O ini 2 kali 3. Contoh yang lain. Matriks O sama dengan 000, 000, 000. Semuanya 0. Ordo matriks O ini 3 kali 3. Matriks transpos. Matriks transpos A adalah matriks yang diperoleh dengan cara menukar elemen pada setiap baris matriks A menjadi elemen pada setiap kolom matriks transposnya. Lambang matriks transpos A adalah A pangkat T atau A aksen. Kita lihat contohnya.
Matriks A ordo 2 kali 3, misalnya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriks transposnya jadi A pangkat T 3 kali 2, ini sama dengan, kita lihat, yang tadinya 1, 2, 3 itu sebagai baris, kita tuliskan ini sebagai kolom. Jadi 1, 2, 3 itu ditulis menurun ya. Kemudian 4, 5, 6 ditulis di sampingnya, 4, 5, 6. Bisa ya? Matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks persegi yang elemen-elemen yang terletak simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Kita lihat contohnya. Matriks A 2 kali 2, misalnya sama dengan 2, 3, 3, 7. Kita lihat di sini diagonal utamanya, kita tarik garisnya seperti cermin ya. Jadi di situ 3 dengan 3. Kita lihat contoh yang lain. Matriks B 3 kali 3. 3, 5, 7, 5, 0, 8, 7, 8, 1. Kita tarik garis diagonal utamanya sebagai cermin. Kita lihat 5 dengan 5 sama ya. Kemudian 7 dengan 7. 8 dengan 8. Ini yang dinamakan matriks simetris. Sampai di sini pengenalan kita tentang matriks. Semua pembahasan di video ini akan menjadi dasar untuk video-video seri matriks yang lain di channel ini. Bantu subscribe, like, komen, dan share ya. Saatnya latihan kecil ya, kuis ya, latihan logika yuk. Jika diketahui matriks M sama dengan MIJ ditentukan oleh M sama dengan 259 min 167 116 4, berapakah nilai dari M11 ditambah M22 ditambah M33? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan di like. Jika ada masukan, tuliskan di kolom komentar. Oke, berbanyak latihan, jangan mudah menyerah dan